Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 ini di mata kuliah Hukum Keuangan Syariah, ketika minggu kemarin terakhir kita membahas tentang akad dan pembuatan kontrak untuk perbankan syariah. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kontrak keuangan untuk non-bank. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas asuransi syariah. Saya sudah mengirimkan PPT-nya. PPT itu adalah PPT tentang bagaimana konsep asuransi syariah di Indonesia. Dan saya juga mengirimkan e-book-nya ini. E-book ini sebenarnya udah saya kirimkan, tapi saya akan kirimkan lagi ya. Tentang hukum keuangan syariah, terutama di asuransi syariah. Jadi nanti kalian baca halaman 165 sampai 189 yang khusus tentang asuransi syariah. Ya, pada dasarnya asuransi itu merupakan model terbaru ya di kontemporer, di zaman fikih muamalah kontemporer. Ada beberapa banyak literasi-literasi tentang asuransi syariah. Jadi pada dasarnya asuransi itu di dalam istilah bahasa Arab itu banyak. Pertama ada takmin yang disebut juga menanggung ya, menanggung atau disebut muamin ya penanggungnya, atau juga tertanggung disebut juga muammanlah atau mustakmin. Takmin dia diambil dari kata amanah ya, artinya memberikan perlindungan. Jadi asuransi itu adalah memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Ya, jadi kalau anggapan bahwa ini adalah ikhtiar dari manusia, bagaimana satu sama lain itu saling melindungi, ya dari rasa takut, ya dari rasa tidak aman, tidak tenang, ya. Ini seperti di dalam Quran Quraisy ya. Surat Quraisy Al-Quraisy itu di mana Allah berfirman, dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Ya. Jadi Allah mengamankan rasa takut ketika untuk orang-orang Quraisy yang berdagang ya. Sedangkan pengertian dari takmin adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau mendapatkan ganti rugi terhadap harta yang hilang gitu ya. Jadi at-tamin itu perlindungan kepada ahli waris apabila misalkan kita mengamankan bahwa barang ini apabila hilang maka akan diganti gitu ya. Dari mana digantinya? Dari cicilan atau dari tabungan, bisa juga ya, tabungan yang kita setorkan kepada lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan asuransi ya. Ahli fikih kontemporer atau Wahbah Juhail ini mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ya, asuransi dalam dua bentuk. Ya, ada dua bentuk asuransi menurut Wahbah Juhail di dalam fikih adilatuhu ya. Jadi Wahbah Juhail itu membuat kitab yang namanya fikih adilatuh, yang dimana di sana terdapat tafsiran tentang fikih-fikih ya, banyak jilidnya. Yang kedua, yang pertama ya, ada dua ya maksudnya. Yang pertama at-ta'min at-ta'awun. At-ta'min at-ta'awun nih. Jadi asuransi sebagai tolong menolong yang merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudaratan. Ya. Ini contohnya adalah BPJS ya. Jadi takmin atawun itu seperti kita sedekah, saling tolong menolong ya. Jadi kalau BPJS itu orang yang sehat membantu orang yang sakit. Gitu kan? Prinsip BPJS itu. Jadi kalau BPJS itu tidak akan sekarang ini kan BPJS defisit atau rugi terus ya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau bayar iurannya. Jadi padahal kalau kita bayar
setiap bulan itu kita membantu orang yang sedang sakit. Jadi itu sedekah. Kita menolong orang yang sedang sakit, yang sehat ini. Nah, kemudian kita ketika sakit, kita dibantu oleh orang yang sehat. Gitu ya. Kemudian kalau kapan berakhirnya? Ini berakhirnya kalau kita sudah meninggal, ya berakhir pula itu keanggotaan dari BPJS itu ya. Jadi at-ta'awun ini adalah di mana kita mengumpulkan satu kelompok, kemudian satu kelompok itu saling membantu. Ya, misalkan dalam hal kerugian atau apa. Bisa juga misalkan diterapkan di pedagang pasar, komunitas pedagang pasar. Misalkan ketika dia iuran tiap bulan itu untuk membayar asuransi at-ta'awunnya, kemudian salah satu misalkan ada anggotanya yang rugi misalkan, bisa ruginya kemalingan atau misalkannya apa, ya bisa dibantu oleh orang yang tidak rugi, yang untung gitu ya. Ini konsep yang sangat mulia sekali menurut saya ya, at-ta'awun ini. Nah, ini bagaimana kalau kita sudah tidak menjadi anggota, apakah uang yang selama ini eh, kita setorkan ke komunitas itu atau ke asuransi itu akan kembali? Tidak akan kembali karena akadnya adalah at-ta'awun, ini tabarruk akadnya, sedekah. Ya. Jadi at-ta'awun ini adalah atau hibah akadnya. Jadi ketika kita sudah men-stop, kita misalkan meninggal atau kita mengakhiri perjanjian, mengakhiri keanggotaan kita dari komunitas itu, dari komunitas asuransi itu, maka uang yang selama ini kita bayar, misalkan 10 tahun, 20 tahun, itu tidak akan kembali karena itu adalah hibah atau sedekah ya. Gitu itu kalau akadnya takmin at-ta'awun. Ini milik BPJS. Jadi kalau misalkan BPJS, misalkan kita meninggal, misalkan kita 20 tahun menjadi peserta BPJS, maka uang yang kita setorkan selama 20 tahun itu tidak akan kembali. Meskipun kita tidak pernah pakai. Misalkan kita meninggalnya itu tidak dirawat dulu. Misalkan sekarang kan banyak nih meninggalnya karena serangan jantung yang tidak dirawat dulu ya. Saat tadinya sehat kemudian meninggal, tidak pernah dipakai nih BPJS-nya nih. Selama 20 tahun tidak pernah dipakai. Kemudian uangnya apakah kembali? Tidak akan kembali karena ini ada tolong-menolong. Ya, jadi setiap bulan kita menghibahkan uang kita. Ini harus disosialisasikan sebenarnya pentingnya BPJS itu ya. Jadi insya Allah Allah akan membalas bagi orang-orang yang setiap bulannya membayar iuran BPJS ya. Ini karena konsepnya tolong-menolong, at-ta'awun. Ini kita bersedekah ya, menghibahkan harta kita untuk membantu orang-orang yang sakit ya, gitu. Kemudian ada yang kedua, takmin bil qist atau asuransi pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang saham. Kalau ini konsepnya muawadhah, ini bisnis ya, atau mau keuntungan. Jadi kita asuransi itu bukan tabaruk, tapi karena ingin berinvestasi. Contoh kalau kita ingin mengasuransinya asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya, kita mengasuransikan jiwa kita. Misalkan kita kontraknya 10 tahun. Jadi kalau selama 10 tahun ini dalam jangka waktu kita 10 tahun kita meninggal, maka pihak asuransi diwajibkan untuk membayar premi yang kita bayarkan ini ya kepada ahli waris. Dari mana keuntungannya? Dari investasi. Jadi uang yang kita bayarkan, misalkan setiap bulan kita membayar 500.000 preminya kepada pihak asuransi dengan akad mudharabah. Ya, mudharabah bisa musyarakah. Uang mudharabah ini yang kita setorkan ke lembaga keuangan, ke asuransi syariah, itu akan diinvestasikan ke produk-produk bisnis, bisa ke saham, obligasi syariah, kepada sukuk syariah, atau kepada sektor real. Ya, kemudian keuntungannya inilah yang dibagi. Ya, misalkan kita selama 10 tahun ini tidak meninggal gitu ya, tidak ditakdirkan tidak meninggal, maka uang yang selama ini kita setorkan itu akan kembali plus dengan
keuntungan dari investasinya. Ya, ini jadi harus dipahami ya. Nanti mungkin ada materi khusus tentang perhitungan keuangan syariahnya. Asuransi saya itu nantinya pakai ada namanya aktuaria ya. Aktuaria itu perhitungan matematis tentang asuransi, dana pensiun dan sebagainya ya. Termasuk dana pensiun juga ya. Dana pensiun juga sama ya. Jadi asuransi bisa dana pensiun, bisa asuransi kecelakaan juga sama. Jadi kalau kecelakaan bagaimana kalau misalkan kita kesehatan misalkan asuransi kesehatan kita 10 tahun kemudian selama 10 tahun ini kita sakit dibayarnya kalau kita sakit dari premi yang kita bayarkan plus keuntungan dari investasinya. Gitu ya. Jadi ada dua nih akannya nih menurut Wahbah Juhail, ada at-ta'min at-ta'awun, ada at-ta'min bil qist ya. Ada dua. Kemudian menurut Mustafa Ahmad Al-Jakra, asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko, ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, ya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya, ya. Jadi tadi ada dua ya, ada tolong menolong, ada yang bersifatnya muawadah atau bisnis ya. Ya berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem at-ta'awun dan tadamun. Ya menurut Ahmad Jarkasi yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Pergantian tersebut berasal dari premi. Ya, jadi pergantian musibah dari premi yang dibayarkan tiap bulan dan keuntungan dari investasi. Dari investasi yang dibayarkan. Ya, dikelola oleh pengelola asuransi. Pengelola asuransi dari mana dapat ini dari bagi hasil. Keuntungan itu kan dari bagi hasil investasi. Ya. Tapi untuk asuransi syariah itu dibatasi. Tidak boleh kita beli saham yang tidak syariah, tidak boleh kita beli obligasi yang tidak syariah, ya. Tidak boleh kita menyalurkan kepada sektor real yang tidak syariah. Semuanya harus tetap ketentuan-ketentuan yang halal, ya. Kalau kita ke sektor real, maka sektor realnya itu harus halal, ya, tidak yang diharamkan oleh agama, ya. Gitu. Di Indonesia, asuransi syariah sering juga dengan takaful. Jadi istilahnya juga ada banyak. Ada at-ta'un, at-ta'min, tadamun, ada takaful. Tapi kalau di Indonesia, itu ke asuransi syariah sering juga di istilahnya dengan at-takaful. Ya. Apa takaful itu adalah solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam. Yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaan sendiri, dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Gitu ya. Jadi takaful itu saling memperhatikan, saling memikirkan, saling saling membantu lah gitu ya. Gitu. Jadi asuransi syariah itu memang harus ada komunitas. Jadi komunitas yang saling membantu gitu ya. Kemudian hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW ya. Jadi takaful ini dibolehkan di dalam agama menurut beberapa ulama. Ini dari hadis Rasulullah, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Orang-orang yang beriman bagikan sebuah bangunan antara satu bagian dengan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan kekuatan yang besar. Jadi asuransi ini kalau semua umat Islam bersatu ikut asuransi maka ini akan menjadikan sesuatu kekuatan yang besar. Ya asuransi itu ya. Jadi sebuah negara yang besar, ciri-ciri negara yang besar di mana masyarakatnya melek akan asuransi pada dasarnya. Jadi asuransi itu sangat penting untuk kita. Ya. Seperti di Amerika atau negara-negara besar, itu mereka setiap warganya punya asuransi. Tapi kita sekarang mendorong nih, minimal punya BPJS lah. BPJS itu adalah asuransi yang wajib kita punya. Ya, yang wajib kita punya.
Ya, kalian di sini ada yang belum punya BPJS-nya, harus segera daftarkan anggota ibu kalian, bapak kalian, ya, anggota keluarganya semua tercover BPJS. Kalaupun kita tidak sakit, ya kita membantu orang yang sakit, kan itu ibadah ya. Ya, ibadah sekali itu sedekah ya, kita membantu orang yang sakit ya. Jadi jangan sampai ada kita mah nggak sakit, nanti aja kalau bayarnya kalau kita sakit, itu konsep yang salah. Makanya defisit terus BPJS karena banyak warga negara kita, masyarakat kita masih berpandangan bahwa buat apa kita bayar tiap bulan kita yang masih sehat. Nanti aja kalau kita sakit kita baru bayar. Itu konsep yang salah. Ya, kita ini kita ini sebagai bernegara harus saling tolong menolong atau beragama. Banyak sekali dalil-dalil bahwa kita itu harus saling tolong menolong, apalagi dengan sesama muslim. Ya. Jadi tolong ya untuk semua, tolong apalagi kalian sosialisasikan kepada yang lain. Yuk kita bayar iuran BPJS agar saudara-saudara kita yang sakit itu bisa terbantu lah kita ya. Minimal ya 100.000 satu bulan kan kita membantu ya. 100.000 kalau yang bayangkan 200 juta orang di Indonesia yang sakit berapa sih? Berapa persen? Apakah semuanya meskipun sekarang yang corona itu berapa persen dari populasi Indonesia? Ya, yang corona mungkin ada 10.000, kita masyarakat 200 juta. Semua 200 juta itu menyumbang orang yang sedang sakit. Kan luar biasa konsep ini. Jadi kalau semua bayar, masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih itu dari mulai anak kecil sampai yang udah sepuh bayar, ya yang sehat pokoknya yang bayar, yang sehat yang sakit bayar, maka persoalan kesehatan kita itu akan teratasi insya Allah. Dokter juga akan sejahtera ya. Sekarang itu kan miris sekali kan BPJS sampai defisit 12 triliun ya. Meskipun negara tidak bertanggung jawab, bukan itu ya. Negara tidak hanya memikirkan, memang kesehatan menjadi harus diprioritaskan ya, kesehatan pendidikan ya. Jadi negara harus memikirkan bagaimana caranya bahwa masyarakatnya itu saling membantu dalam membantu masyarakat lainnya ya. Ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah banyak sekali. Kemudian hadis juga, ini ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim yang mengatakan perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas adalah bagaikan satu tubuh manusia. Jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasakan kesakitan dan berjaga-jaga agar tidak terjangkit pada anggota yang lain. Jadi Rasulullah mengkategorikan atau mengibaratkan kita ini seperti anggota tubuh, satu tubuh. Jadi kalau tangan kita sakit, kepala ikut sakit. Tangan yang kiri ikut sakit. Itu pun sama. Ketika teman kita, saudara kita yang lain ikut sakit, ya tertimpa corona atau penyakit yang lain, kita ikut merasakan. Ya. Caranya bagaimana? Dengan membayar BPJS gitu aja ya. Yang paling simpel, bayar BPJS per bulan. Itu adalah cara yang paling simpel kita untuk menegakkan solidaritas, gitu ya. Kemudian asuransi syariah dalam literatur Islam berbeda dengan asuransi konvensional yang bersumber dari barat, yang berorientasi pada sistem kapitalis. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali. Tapi tadi kalau asuransi syariah itu mengutamakan tadi ada aspek ataun dan dari kalaupun keuntungan bagi hasil. Ya, tapi kalau yang kapitalis itu profit oriented, ya. Sebelum nama asuransi syariah ini muncul ke permukaan, namanya adalah takaful Islam. Jadi takaful Islam ini memang sudah lama ada ya, sebelum ada asuransi. Asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pengertian secara umum takaful tidak jauh berbeda sebenarnya dengan konvensional. Kedua versi asuransi ini konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator. Ya. Jadi takaful, perusahaan takaful, lembaga keuangan dan bank syariah itu hanya fasilitator sebagai hubungan struktural antara penerima premi
dengan penerima pembayaran klaim ya tertanggung. Perbedaan paling utama di antara dua versi asuransi tersebut terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan preminya ya. Jadi kalau yang mau yang syariah, kalau yang tadi muawadhahnya, pengelolaan bisnisnya dengan akad mudharabah dan musyarakah. Ya dengan bagi hasil ya, bagi hasil. Jadi kita mendapatkan keuntungan kelebihan ya dari bagi hasil itu. Tapi kalau yang konvensional itu pakai bunga. Ya, sistemnya bunga. Ini sejarahnya nanti kalian bisa baca ya sendiri ya sejarah singkat asuransi. Ini tugas baca kalian, kita lewat. Ya, kemudian ke karakteristik asuransi syariah. Ya, kita masuk ke karakteristik asuransi syariah. Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang digali dan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah memiliki karakteristik. Ya, pertama ciri-cirinya adalah akad yang dilakukan adalah akad takafuli yang tadi ya mudharabah dan musyarakah kalau yang bisnis. Nah, tapi akadnya ada akad takaful yang saling menanggung. Selain tabungan peserta dibuat tabungan tabaru. Tabungan tabaru yang tadi BPJS kita kan tabungan sodakoh. Ya, jadi kayak kita iuran atau juga premi ya disebut juga ya tabungan atau premi. Kemudian menerapkan prinsip bagi hasil. Ya. Pada prinsip yang pertama mengandung arti bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi bukan tabaduli atau saling mengganti atau saling menukar sebagaimana yang dibuat dalam asuransi konvensional. Terjadi penukaran antara pembayaran premi yang distorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi, bukan tadabuli. Nah, sedangkan penggunaan akad tadabuli dalam asuransi konvensional telah menyebabkan adanya ketidakpastian tentang kumulasi pembayaran premi yang harus disetor peserta asuransi. Jadi pembayaran itunya tidak menetap gitu ya. Hal itu terjadi apabila peserta tertimpa musibah pada saat kontrak berlangsung, waktu sejak akad dilakukan sampai tertimpa musibah tidak tentu, bisa panjang dan bisa pendek, yang tentu saja menentukan besarnya premi yang disetor peserta. Oleh karena itu, akad tabaduli dalam asuransi konvensional mengandung unsur gharar, ketidakpastian yang tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan preminya tidak tetap, kemudian mengandung unsur yang ketidakpastian, gharar, maka gharar ini adalah di mana akan merugikan salah satu pihak, ya, pihak sebagai nasabah asuransinya maupun dari lembaga keuangan non-banknya. Mengandung ketidakpastian ya. Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi takaful dalam syariah, akad yang digunakan adalah takaful yang saling menanggung. Akad takaful ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Jadi kalau konvensional itu akadnya itu antara nasabah dengan lembaganya. Tapi kalau takafuli itu semua stakeholder di dalamnya terlibat. Jadi peserta saling menanggung peserta yang lain. Tapi kalau yang di konvensional, yang menanggung itu bukan peserta yang lain, tapi yang menanggung adalah perusahaannya. Perusahaan asuransinya. Jadi hubungannya dua arah antara peserta asuransi dengan pengelola asuransi perusahaan. Tapi kalau yang takafuli semua terlibat. Jadi peserta menanggung peserta lainnya dan perusahaan hanya fasilitator saja. Ya, perusahaan hanya fasilitator, hanya menghubungkan ya. Jadi makanya ini disebut takaful saling menanggung. Jadi semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin besar pula ya yang misalkan tadi misalkan kita sosialisasi ke pasar, satu pasar misalkan ada berapa 1000 pedagang ya, ini konsep yang bagus. Misalkan kita ke pasar Ujung Berung, misalkan di pasar Ujung Berung itu ada berapa peserta sih yang terdaftar, misalkan ada 1000 peserta, misalkan dari 1000 ini 5 orang rugi ya, kemudian kan tiap 1000 ini kan dibayar iuran asuransi tiap bulan misalkan.
maka yang 5 orang yang rugi ini bisa terbantu. Benar kan? Nah, bisa terbantu oleh 990 orang. Ya. 10 orang yang rugi dibantu oleh 990 orang yang tidak rugi. Ini konsep syariah sekali. Saling bantu kan? Ya, dari 200 juta orang yang sakit misalkan 1 juta orang. Bisa nggak? Mungkin nggak 200 juta orang di Indonesia ini sakit? Ya mungkin saja kalau misalnya corona ya. Corona itu kan cepat nih penyebarannya nih. Makanya pemerintah sangat takut sekali kalau corona ini menyebarnya luas, pemerintah nggak bisa bayar. Ya, makanya lockdown. Karena kalau nggak gitu, yang terkena bisa lebih dari 1 juta. Wah, kolaps nih Indonesia nih, kolaps ya. Tapi kan alhamdulillah, ya meskipun ada persentasenya sekitar 10.000 ya, tidak 10.000 masih bisa ditanggung oleh pemerintah. Misalkan oleh BPJS misalkan ya. Jadi 10.000 orang yang sakit corona ditanggung oleh hampir 200 juta orang misalkan. Ya, dibantu kan sangat mulia sekali. Itulah konsep takaful. Tapi kalau misalkan konvensional tidak seperti itu. Hubungannya antara nasabah dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya nasabah kecelakaan atau sakit, maka yang menanggungnya adalah bukan peserta yang lain, tapi yang menanggungnya adalah perusahaan. Ya. Maka kalau misalkan seperti terjadi di Jepang ketika tsunami. Ya, ketika tsunami itu semua peserta asuransi mengklaim kerugian kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransinya nggak angkat tangan, nggak bisa bayar karena uang dari mana? Ya, ada yang mobilnya rusak, rumahnya rusak kan, diklaim ke perusahaannya di Jepang waktu tsunami kemarin ya. Dan perusahaan asuransi di Jepang angkat tangan, nggak bisa bayar. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya takaful, misalkan satu Indonesia semua ikutan, kemudian yang terjadi bencana di Aceh misalkan, ya maka orang Aceh itu dibantu oleh kan yang terkena misalnya 100.000 orang kemarin tsunami Aceh misalkan, kemudian 100.000 orang ini mengklaim ke perusahaan asuransi, mereka ingin ganti rugi dan sebagainya, maka bukan oleh perusahaan tapi ditanggung oleh semua se-Indonesia. Dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Papua yang ikut asuransi, maka menanggung ganti rugi untuk membantu teman-teman kita yang di Aceh misalkan. Itu kan takaful. Tapi kalau misalnya seperti tadi, antara perusahaan dengan nasabah, ketika semua mengklaim, maka perusahaannya angkat tangan. Ya, rugi ya. Karena gitu. Jadi yang konsep asuransi, konsep syariah yang konvensional ini sangat beresiko. Makanya gharar, ketidakpastiannya itu di sana. Ya. Karena ketidakpastian ini bisa jadi ketidakpastian ini kenapa asuransi yang konvensional? Karena kita tidak tahu berapa ganti ruginya. Misalkan kita premi 500.000. Ya, 500.000 per bulan kita mengasuransikan mobil kita. Kemudian mobil kita kecelakaan. Kemudian ganti ruginya itu misalkan melebihi premi kita, bagaimana? Itu siapa yang menanggung? Perusahaan yang menanggung. Itu yang gorornya di sana. Misalkan kita baru 2 bulan, 500.000, 1 juta, berarti kan saldo kita 1 juta. Kita baru 2 bulan ikut anggota asuransi, kita mengasuransikan mobil. Kemudian 2 bulan kita kecelakaan mobilnya, hancur. Kemudian dibawa ke bengkel. Mobilnya itu harus dibenarkan di bengkelnya misalkan sekitar 100 juta. Sedangkan saldo kita cuma 1 juta. Siapa yang menanggung sisanya? Perusahaan. Makanya akadnya golornya di sana. Ya, tapi kalau yang syariah gimana? Yang menanggungnya peserta yang lain. Ya, subhanallah kan. 100 juta ditanggung oleh perusahaan yang lain. Seperti kita yang sakit. Saya sakit.
Misalkan BPJS saya baru 1 tahun BPJS store 100.000, berarti setahun itu baru 1.200.000. Kemudian sakit, operasinya misalkan habis 30 juta, yang menanggung siapa? Peserta yang lain. Ya, maka ini takaful ini sangat konsep yang luar biasa. Ya, tidak ada yang dirugikan kan? Yang tidak ada yang perusahaan tidak merasa dirugikan. Ya, gitu. Subhanallah kan? Jadi konsep takaful ini sangat luar biasa sekali. Ini adalah asuransi, ini adalah konsep paling bagus sekali dalam kita bersosial, gitu ya. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Jadi tabungan peserta yang tabungannya muawadhah itu akan dikembalikan beserta dengan keuntungan dari mudharabah dan musyarakahnya ketika kontrak habis atau mengundurkan diri atau tertimpa musibah. Jadi kalau misalkan kita premi 1 tahun, kita mengasuransikan yang muawadhah ya, yang mudharabah baru 1 tahun kita mau mengundurkan diri, misalkan kita mau habis, saya nggak mau lanjut, maka tabungan selama 1 tahun itu akan dikembalikan beserta dengan keuntungannya, gitu ya. Itu konsep tabungannya. Tapi kalau yang ta'awun tidak akan dikembalikan karena itu akadnya hibah seperti BPJS ya. Meskipun kita nggak pernah pakai BPJS itu ya, misalkan 20 tahun kita nggak pernah pakai, kemudian meninggal mendadak tanpa ada namanya sakit dulu atau dirawat dulu, maka ahli waris nggak bisa mengklaim. Ahli waris saya, bapak saya meninggal udah 20 tahun jadi peserta BPJS, saya mau mengklaim iurannya selama 20 tahun itu tidak bisa ya, karena itu akadnya hibah atau sedekah ya. Karakteristik ketiga dari asuransi takaful ialah ditetapkannya bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi ya. Nanti kalau tidak ngerti kita diskusi di forum ya. Nah, ini kemudian keuntungan yang pada asuransi takaful. Ini 4 ciri ya menurut Karnaen ya, boleh dibaca lah ya. Kemudian lanjut aja. Prinsip operasional asuransi juga nanti boleh dibaca. Ini ada tauhid, keadilan, kemudian berdasarkan kerjasama, asas-asasnya ya, amanah, kerelaan, dan riba, tidak boleh riba. Karena berjudi kayak tadi bisa jadi berjudi ya, yang gharar ya, larangan gharar ya. Jadi ketika membicarakan kontrak syariah pada umumnya juga sudah dibicarakan tentang larangan maisir ya. Jadi menurut Husain Hamid Hasan dilarang judi itu karena masing-masing pihak yang berjudi itu bertaruh pada waktu menerima akad yang menentukan jumlah uang yang akan diambil atau yang akan diberikan yang tergantung pada peristiwa yang tidak pasti. Menurut Safi Antonio, unsur maisir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Tadi ya, kalau tadi kan misalkan tadi kalau yang konvensional 2 arah itu, misalkan terjadi kecelakaan baru 1 tahun atau 2 bulan sudah terjadi klaim, yang untung kan si nasabahnya, ya, yang rugi perusahaannya. Tapi kalau misalkan selama 10 tahun tidak terjadi apa-apa, ya itu ya. Tapi kalau misalkan takaful, dia tidak ada yang dirugikan kan karena penggantian uangnya dari ditanggung oleh peserta yang lain ya. Kemudian larangan gharar, ketidakpastian ya. Jadi kita mengklaimnya segini, asuransi mobil kan tidak pasti berapa sih mobil itu diganti ruginya ya. Jadi konvensional itu benar-benar gharar ya. Gharar, kemudian ada unsur judi, asuransi konvensional itu ya. Jadi ketidakpastian. Memang kalau konvensional banyak yang mengharamkan ya. Ini kontrak akad asuransi. Kemudian di sini pembahasan tentang ini kontroversi pendapat ulama tentang asuransi ya. Seperti diketahui bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam literatur fikih Islam ya. Perbedaan
banyak perbedaan pendapat tentang asuransi. Ini yang mengharamkan asuransi banyak ya. Yang mengharamkan asuransi itu adalah Syahid Syabik, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Qardawi ya, Mahdi Hasan, dan Muhammad Ali. Ini kenapa? Karena tadi ya, karena asuransi terutama yang konvensional itu mengandung gharar dan judi, ketidakpastian, dan menguntungkan salah satu pihak ya, baik itu nasabah maupun perusahaan. Kalau yang sifatnya konvensional tidak takaful ya. Kenapa? Ada 6 alasan kenapa asuransi itu diharamkan. Pertama, asuransi mengandung unsur perjudian yang tidak dalam Islam tadi ya. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Asuransi termasuk jual beli dan tukar menukar mata uang, tidak secara tunai ya. Asuransi objek bisnisnya tergantung pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahulukan takdir Allah. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan, itu ya. Nah, kemudian Mahdi Hasan juga asuransi tak lain adalah riba, asuransi adalah perjudian sama ya yang di. Sedangkan ulama yang membolehkan praktik asuransi yang takaful ini ada Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Jarkasi, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad Al-Sarbahshi, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh Muhammad Abu Jahrah, dan Abdurrahman Isa. Ini ulama-ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena tidak terdapat nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang. Jadi dalam konteks fikih muamalah ada kaidah fikih yang mengatakan semua perkara fikih muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu adalah kaidah fikih untuk fikih muamalah. Jadi semua konteks fikih muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah kebalikannya kaidah fikihnya, misalkan kalau ibadah mahdoh ya, ibadah yang ditetapkan oleh Allah, kebalikannya. Semua ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mewajibkan. Itu. Jadi kalau kita melakukan ibadah tidak ada yang mewajibkan, tidak ada sumber hukum yang wajib, maka itu bisa bid'ah. Ya. Dan bid'ah itu dalalah. Ya. Jadi tidak boleh kita mengada-ngadakan ibadah tanpa ada dalilnya. Ya, tapi kalau dalam konteks ibadah ghair mahdoh seperti muamalah itu ghair mahdoh karena muamalah itu setiap atau ada konsep baru dan sebagainya itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, kebalikan ya dari ibadah mahdoh. Ini yang membolehkan alasannya tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Ya, kemudian terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Asuransi termasuk syirkah at-ta'awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong ini ya. Jadi kalau prinsipnya ta'awun, tolong-menolong, seperti BPJS, seperti yang tadi saya sampaikan, atau prinsipnya mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, maka itu dibolehkan. Tapi yang konvensional itu mengandung judi, mengandung unsur gharar, ya, karena dua belah pihak saja, ya. Jadi kalian kalau mau asuransi maka ke asuransi syariah. Sudah ada fatwanya, dan tolong belajar terus tentang konsep asuransi syariah karena kalian nanti akan, saya harapkan nanti ada yang jadi karirnya itu sebagai analis asuransi syariah ya. Jadi terus semangat ya membumikan ekonomi syariah, semangat girohnya tentang, jadi ini asuransi syariah ini sangat luar biasa sekali. Ya, semua masalah pendidikan juga bisa ya. Seperti sekarang juga ada ya pendidikan yang punya kemampuan finansial lebih membantu kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan finansialnya kurang ya. Terus yang sehat membantu yang sakit.
ya, yang untung membantu yang rugi, ya. Kemudian ya banyaklah kita saling bantu karena menurut hadis Rasulullah juga tadi saya katakan bahwa kita seperti anggota tubuh ya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an dikatakan tolong menolonglah di antara sesama kalian ya. Gitu. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti ini sampai 189 ya, kalian tugas baca lagi termasuk tadi sejarahnya dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf ya ada ketidakmengertian dari kalian atau saya terlalu cepat. Terus semoga ibadahnya lancar hari ini ya. Minggu depan insya Allah kita masuk lagi ya, nanti seminggu habiskan 14 pertemuan ya. Jadi seminggu sebelum lebaran gitu masih kuliah, nggak apa-apa lah ya. Harus tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.